Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia, absen 39. Di kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana pengkajian resiko jatuh pada pasien dewasa, pengkajian dekubitus, serta penilaian plebitis. Lalu bagaimana caranya? Yuk simak video berikut ini. Pengkajian resiko jatuh pada pasien dewasa. Resiko jatuh adalah pasien yang berisiko untuk jatuh, yang umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan atau faktor fisiologis dapat berakibat cedera. Pengkajian resiko jatuh dilakukan pada pasien saat pertama kali datang ke ruangan perawatan. Bagi pasien anak-anak menggunakan skala HD atau Humpty Dumpty, serta bagi pasien dewasa menggunakan skala Morse. Dalam video asesmen ini, saya menggunakan formulir manajemen risiko jatuh atau FMRJ skala Morse, dikarenakan pasien merupakan pasien dewasa. Lalu faktor-faktor apa saja sih yang perlu dikaji? Yaitu resiko jatuh dalam 3 bulan terakhir, diagnosa medis atau konsumsi obat, alat bantu jalan, terpasang infus, gaya berjalan, serta kondisi mental. Di sini saya akan mendemonstrasikan asesmen resiko jatuh menggunakan formulir manajemen resiko jatuh skala Morse. Selamat pagi Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Perkenalkan, nama saya Perawat Nurul. Saya akan melakukan pengajian risiko pasien jatuh. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, terima kasih Ibu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, dan silakan Ibu untuk menjawabnya ya. Baik, Sus. Boleh disebutkan siapa nama Ibu? Iwan Suryani. Baik Ibu, apakah dalam waktu 3 bulan terakhir ini Ibu pernah jatuh? Pernah, Sus. Kapan dan di mana ya? 3 minggu yang lalu di toilet. Apakah Ibu memiliki riwayat penyakit lain juga? 2 tahun ini saya memiliki riwayat hipertensi. Kepala saya sering pusing. Untuk sekarang, Ibu bisa bed rest dulu dan dipasang infus. Bu, masih ingat sekarang hari apa? Hari Sabtu, Sus. Bu, Ibu tahu sekarang ada di mana? Di rumah sakit. Baik Ibu, berdasarkan pengkajian yang saya lakukan, Ibu berisiko tinggi pasien jatuh. Maka dari itu saya akan memasang tiang dan juga memasang tanda di bed Ibu. Baik, Sus. Pengkajian resiko dekubitus. Apa sih yang dimaksud dengan dekubitus itu? Dekubitus merupakan masalah akut yang sering terjadi pada perawatan pemulihan. Gangguan ini biasa terjadi pada individu yang mengalami tirai baring lama serta mengalami gangguan tingkat kesadaran. Pencegahan untuk mencegah dekubitus yaitu pengkajian resiko dengan menggunakan skala Brader, perawatan kulit, pemberian nutrisi, serta pemberian edukasi dan pemberian bantalan. Adapun beberapa pengkajian yang akan saya lakukan, yaitu mengkaji warna dasar luka, mengkaji lokasi ukuran dan keadaan luka, mengkaji eksudat dan bau, mengkaji tanda-tanda infeksi, mengkaji keadaan kulit sekitar. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Perawat Nurul. Di hari ini saya akan
melakukan pengajian diabetes kepada ibu. Apakah ibu bersedia? Ya, aku sedia sus. Boleh disebutkan siapa nama ibu, alamat serta usia ibu? Nama saya Sus Nurianti, usia saya 35 tahun. Nama saya Sundoyong. Baik ibu, untuk melakukan pengkajian diabetes ini saya memerlukan waktu sekitar 10 menit. Sebelumnya saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Ya sus. Pertama-tama saya akan melihat warna dari luka ibu. Untuk lukanya ini warnanya merah kemerahan serta coklat dan masih belum kering. Selanjutnya Bu, saya akan mengukur panjang dan lebar dari luka ibu. Untuk panjangnya ini 9 cm dan untuk lebarnya itu 4 cm. Selanjutnya Bu, saya akan mengukur kedalaman dari luka ibu. Untuk kedalaman dari luka ibu 1 cm ya Bu. Di sini untuk cairan eksudatnya masih terlihat. Mohon maaf Bu, apakah ketika saya tekan seperti ini terasa sakit? Sedikit. Luka di sekitar luka ibu ini masih kemerah-merahan tetapi tidak terjadi pembengkakan. Bu, ketika saya angkat seperti ini apakah terasa sakit? Sedikit. Untuk bau dari luka ini masih tercium bau kasuka. Terima kasih Ibu untuk melakukan pengkajian luka di hari ini sudah selesai. Setelah itu saya akan membereskan alat terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, berdasarkan pengkajian tadi untuk luas luka Ibu 9 x 4 cm. Untuk kedalamannya kurang lebih 1 cm. Terus cairan nanah masih sedikit dan tanda-tanda inflamasi seperti peradangan terasa hangat. Adanya kemerah-merahan dan pembengkakan itu sudah ada, tetapi sedikit tanda-tanda atau pembengkakannya. Untuk lebih lanjut dimohon untuk segera melaporkan pihak tenaga medis dan semoga Ibu cepat sembuh ya Bu. Untuk selanjutnya saya izin pamit ya Bu. Penilaian phlebitis. Apa sih yang dimaksud dengan phlebitis? Phlebitis merupakan kondisi peradangan inflamasi yang terjadi pada pembuluh darah vena. Inflamasi ini terjadi karena adanya gumpalan darah akibat pembekuan darah atau karena adanya kerusakan pada pembuluh vena. Kondisi tersebut memicu nyeri atau bengkak.
Plebitis umumnya terjadi pada kaki bagian bawah, lengan, payudara, dan penis. Lalu bagaimana pengobatan dari plebitis? Plebitis itu sering menghilang dengan sendirinya. Akan tetapi, jika ada nyeri, bisa diberikan aspirin ataupun ibuprofen. Lalu, untuk mempercepat penyembuhan, bisa disuntikan anestesi obat bius lokal, dilakukan pengangkatan trombus, dan kemudian pemakaian perban kompresi selama beberapa hari. Secara umum, pengobatan dari plebitis mencakup obat analgesik, antiogulan atau pengencer darah, trombolitik, nonsteroid obat antiinflamasi, dan serta antibiotik jika ada infeksi. Penilaian plebitis menggunakan Visual Infusion Plebitis Score. Untuk penilaian pertama yaitu area pemasangan infus. Jika tampak sehat, maka diberikan skor 0. Lalu tindakan yang dapat dilakukan yaitu observasi area pemasangan. Penilaian jika terdapat salah satu tanda berikut: sedikit nyeri di sekitar pemasangan infus, serta terdapat sedikit kemerahan di sekitar pemasangan infus, maka diberikan skor 1. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu observasi area pemasangan infus. Jika terdapat dua tanda berikut, nyeri di sekitar area pemasangan infus, kemerahan, serta bengkak, diberikan skor 2. Merupakan stadium dini plebitis. Lalu tindakan yang dapat dilakukan yaitu lakukan pemasangan infus ulang atau ganti konul. Jika terdapat semua tanda-tanda berikut, yang pertama yaitu nyeri di sepanjang kateter intravena atau kanul, yang kedua kemerahan, dan yang ketiga yaitu terjadinya pengerasan atau indulasi, maka diberikan skor 3. Merupakan stadium moderate plebitis. Lalu tindakan yang dapat dilakukan yaitu lakukan pemasangan infus ulang atau ganti konul, serta pertimbangan untuk pengobatan. Jika terdapat semua tanda-tanda berikut, yang pertama nyeri di sepanjang kateter intravena atau kanul, 2 kemerahan, 3 terjadinya pengerasan atau indurasi, dan yang keempat vena cava. Skornya yaitu 4. Merupakan stadium lanjut plebitis atau tanda awal trombolisis. Jika terdapat semua tanda-tanda berikut, yang pertama, nyeri di sepanjang kateter intravena atau konul, 2 kemerahan, 3 terjadinya pengerasan atau indurasi, 4 vena cava, serta 5 demam, skornya yaitu 5, merupakan stadium lanjut trombolebritis. Lalu tindakan yang dapat dilakukan yaitu lakukan pengobatan, lakukan pemasangan ulang infus atau konul. Demikian video dari saya tentang pengkajian resiko pasien jatuh pada pasien dewasa, pengkajian resiko dekubitus, serta penilaian plebitis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.